Pergerakan Xianyu tidak berlangsung lama. Namun, itu tetap saja menimbulkan guncangan hebat bagi orang-orang di wilayah selatan. Ye Chen dan kelompoknya berada jauh dari Xiancheng dan Xianyu. Mereka hampir berada di tepi wilayah selatan. Aku berkata, "Nak, ada apa denganmu? Bagaimana kau bisa sampai di sini?" Flying Tiger tidak dapat menyelesaikan masalah. Mentian, Xuan Wu, Liu Piaoyue, Yao Xi, dan yang lainnya semuanya bingung. Tindakan Ye Chen terlalu aneh. Ye Chen terdiam cukup lama dan berkata, "Cepat atau lambat sesuatu akan terjadi pada Xianyu. Jika kau tidak bisa, kau bisa tinggal. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk menjauh dari Xianyu. Xianyu memang sangat aneh. Sering terjadi pergerakan. Pasti ada sesuatu yang penting terjadi. Lebih baik mengawasinya." Xuan Yuan juga mengangguk. "Nenek, apa yang ingin dilakukan orang-orang tua di Xianyu itu? Setelah bertahun-tahun di Xianyu, apakah kamu ingin menggerakkan otot dan tulangmu? Dunia tidak tahan dengan liku-liku mereka." Harimau Feitian menyeringai. "Tuhan tahu apa yang akan mereka lakukan. Singkatnya, kita tidak mampu untuk terprovokasi. Tidak bisakah kita bersembunyi?" Mentian bersenandung dengan tongkat. "Aku khawatir jika mereka benar-benar ingin menyakiti dunia, mereka tidak dapat melarikan diri." Xuan Wu menghela nafas. "Jangan terlalu banyak berpikir tentang hal itu. Bahkan jika langit runtuh, bukankah ada orang-orang kuat yang menentangnya? Aku tidak percaya. Pada saat itu, para pertapa tua itu akan dapat duduk." Harimau terbang mendengus. Ledakan. Tiba-tiba, langit banyak berubah, dan seluruh wilayah selatan diselimuti kabut, seolah-olah langit akan runtuh. Beberapa orang Ye Chen terkejut, menatap ke langit, merasakan perasaan berat yang tidak dapat dijelaskan. "Dasar mulut gagak, hari apa yang baru saja jatuh, bukankah benar-benar akan jatuh?" Guen melotot ke arah harimau terbang itu. Harimau Feitian berkata dengan wajah bersalah, "Aku akan mengatakannya dengan santai, dan lelaki tua itu tidak akan menganggapnya serius. Apakah aku memiliki kemampuan itu?" Gu Tian segera duduk dan mulai meramal. Dia sangat peka terhadap penglihatan seperti itu selama dia mempelajari mekanisme surga. Puff. Pada awal ramalan, Gu Tian menyemburkan seteguk darah. Ketika menyentuh tempat yang tidak bisa dilihat, darah itu langsung dimakan kembali. "Kakak, ada apa?" Prosa kuno itu terkejut. Gu Tian pucat dan berkata, "Sesuatu yang besar akan terjadi. Kamu tidak bisa memata-matainya. Sesuatu yang besar akan terjadi di wilayah selatan." Ye Chen dan yang lainnya mendengar kata-kata seperti itu, mereka semua mengubah wajah mereka, dan kemudian melihat perubahan langit, wajah mereka menjadi jelek. Pada saat ini, bukan hanya Ye Chen dan yang lainnya yang menyaksikan perubahan langit, tetapi orang-orang di seluruh wilayah selatan memperhatikannya, dan tempat-tempat suci dan keluarga-keluarga bahkan lebih tegang. Ada apa? Dunia abadi telah berubah, dan sekarang penglihatan seperti itu muncul lagi. Ini adalah waktu yang penuh peristiwa. Hal-hal seperti itu terjadi satu demi satu. Wilayah selatan tidak damai. "Ada apa, Tuan?" Di panggung tontonan Paviliun Xiancheng, pemilik paviliun menatap ke langit, dan wajahnya menjadi sangat bermartabat. "Sesuatu yang besar akan terjadi." Tuan Paviliun menghela nafas. "Ada perubahan besar di wilayah selatan. Para pengikut Tanah Suci Sanxing mematuhi perintah dan dilarang meninggalkan Tanah Suci." Pendeta Tao Qingsu muncul, dan suaranya bergema di Tanah Suci Sanxing. Pada saat yang sama, seluruh terowongan Suci Sanxing penuh dengan suara, dan hukum jalan utama naik ke langit, membentuk susunan yang mengerikan. Susunan penjaga telah diaktifkan. Apakah begitu mengerikan? Murid-murid Tanah Suci Sanxing semuanya ketakutan. Bukan hal yang sepele jika mereka dapat mengaktifkan formasi penjaga. Tidak hanya Tanah Suci Sanxing, seluruh Tanah Suci dan keempat keluarga lainnya telah memasuki kondisi siaga penuh. Formasi penjaga akan diaktifkan, dan semua orang dilarang keluar. Semua leluhur agung muncul satu demi satu dan sangat mementingkannya. Seluruh wilayah selatan diselimuti suasana yang menegangkan, dan semua orang merasa tertekan dan kehabisan napas. Ledakan. Langit berguncang dan awan berubah dengan cepat. Lapisan awan gelap menyelimuti langit, dan awan-awan itu semakin rendah. Di awan gelap, kilat dan guntur bergemuruh. Guntur langit dengan kekuatan yang tak tertandingi menghantam awan gelap, yang membuat kulit kepala mati rasa.
Apa yang akan terjadi? Ye Chen melihat semua perubahan ini, mengepalkan tinjunya, dan merasakan depresi yang berat. Raungan itu masih berdering, bumi berguncang, sepertinya langit akan meledak. Pada saat ini, guntur langit yang tak terhitung jumlahnya dan awan gelap bergabung bersama untuk membentuk pusaran besar, yang tampaknya menghubungkan ujung langit yang lain, dalam dan tak berujung, tanpa akhir. Semua orang di seluruh wilayah selatan prihatin dengan pemandangan ini. Pergolakan di wilayah selatan tidak hanya mengejutkan wilayah selatan, tetapi juga 3 wilayah lain di dunia manusia. Ini bukan perubahan kecil, pemandangan ini benar-benar mengerikan. Di wilayah barat, banyak pasang mata terbuka di Gunung Sumi dan kuil Dalayin dan melihat ke arah wilayah selatan. Apakah malapetaka di wilayah selatan akan datang? Di Gunung Sumi, sebuah suara terdengar. Amitabha, ini memang sudah ditakdirkan menjadi malapetaka. Di kuil Leyin yang agung, juga terdengar suara yang keras. Wilayah utara dan wilayah timur memiliki beberapa pertapa yang kuat, terkejut melihat ke arah wilayah selatan, tidak mengerti apa yang terjadi di selatan. Apakah ini malapetaka wilayah selatan? Di tanah suci Sanxing, pendeta Tao Qingsu menjepit jarinya, seolah-olah dia telah mengintip sesuatu, dan wajahnya menjadi sangat bermartabat. Pada saat ini, di paviliun Guanxian, ada banyak tokoh, 5 tempat suci, 4 keluarga guru suci dan guru keluarga semuanya muncul di sini. Apakah Anda memiliki pandangan sekilas, guru? Tanya Dewa Tanah Suci Sanxing. Tuan paviliun membelai janggut putihnya dan berkata, warna langit dan bumi sedang berubah. Ini adalah masalah di negeri dongeng, yang akan menyebabkan malapetaka di wilayah selatan. Bencana. Baik orang suci maupun pemilik rumah terkejut dan tidak bisa duduk diam. Apakah ada solusi untuk malapetaka ini? Tanya perawan dari Yaochi. Guanxian GG berkata dengan nada utama, tidak ada jalan keluar, hanya bisa melihat kehendak Tuhan, hidup ini adalah musim gugur yang penuh masalah, dan kejadian yang menghalangi juga tidak bisa dihentikan. Kehadiran tuan dan tuan rumah itu terdiam, wajah mereka tidak rupawan, dalam menghadapi musibah seperti itu, dengan kemampuan mereka, tidak mampu melawan, hanya bisa berdoa. Semua orang suci dan tuan keluarga, sebaiknya kalian kembali dulu. Pergolakan ini memiliki pengaruh pada kelangsungan hidup wilayah selatan, jadi kita seharusnya sudah merencanakannya sebelumnya. Paviliun Guanxian adalah tuan tinju. Baik tuan maupun pemilik rumah itu tidak tinggal lebih lama, tetapi segera kembali. Pusaran air di langit masih berputar, dan guntur di dalamnya bergemuruh, mengguncang bumi dan menyeramkan. Pusaran air ini seperti mulut besar, yang dapat melahap semua makhluk hidup di dunia. Bang! Tiba-tiba, suara teredam terdengar dari pusaran air itu. Kemudian, kabut darah jatuh dari pusaran air itu dan melayang di udara, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Ah! Tidak! Kabut darah menghilang, dan peluang membunuh yang dahsyat pun menyebar. Bahkan jika dipisahkan oleh jarak 100 zang, orang-orang dapat terbunuh seketika. Banyak orang dalam kabut darah yang diselimuti awan kabut darah, tidak ada tulang yang tersisa, hanya menyisakan jeritan. Orang-orang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis, dan mereka segera lari dari pusaran air. Mengerikan, itu hanya kabut darah. Ada peluang membunuh yang mengerikan, apakah kabut darah ini milik yang abadi? Apakah negeri dongeng sudah berubah? Ah! Kabut darah itu pun menghilang, dan terdengar teriakan terus-menerus. Tubuhnya berubah menjadi bunga darah, yang sangat indah. Apakah ini darah dari negeri dongeng? Ye Chen dan yang lainnya juga terkejut, yang sungguh luar biasa. Sebuah lubang di negeri dongeng. Flying Tiger mengerjap dan menarik napas dalam-dalam. Raungan. Terdengar suara gemuruh dari pusaran air, mengguncang seluruh langit, lalu awan kabut darah melesat keluar, membunuh langit dan menyebar ke bawah, yang dapat menghancurkan segalanya. Pada saat ini, pembunuhan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari pusaran air, dengan kebencian yang kuat di dalamnya. Dengan berkah dari kebencian ini, kesempatan membunuh menjadi lebih intens. Ledakan. Kemanapun mesin pembunuh itu pergi, semuanya hancur. Kesempatan membunuh ini meliputi seluruh wilayah selatan, dan setiap sudut wilayah selatan menjadi sesak napas.
Ye Chen segera mendesak tripod penjara dan susunan 8 trigram taiji dari kota Shenxiang untuk melindungi Fei Tianhu dan Yao Xi dan menahan kesempatan membunuh yang mengerikan itu. Ye Chen mundur dengan cepat dan meninggalkan wilayah selatan sesegera mungkin. Aku tidak mau. Sebuah suara gemuruh terdengar dari pusaran itu, dan kemudian semua orang melihat sebuah tubuh besar jatuh dari pusaran itu dan jatuh ke negeri dongeng. Ledakan. Seluruh wilayah surgawi berguncang hebat, membunuh langit, puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan darah bersinar ke langit. Ah, tidak. Di negeri dongeng itu, terdengar suara gemuruh, yang jelas disebabkan oleh keberadaan di alam abadi. Sudah diketahui bahwa keberadaan alam abadi itu begitu kuat. Namun, orang-orang kuat ini berteriak tanpa henti pada saat ini. Kita dapat membayangkan betapa mengerikannya tubuh besar itu. Di wilayah abadi, mesin pembunuh itu masih membubung ke langit, dan mesin pembunuh itu melesat keluar dari wilayah abadi, dan masih memancarkan seluruh wilayah selatan. Garis penjaga dari 5 tempat suci dan 4 keluarga bergetar, tetapi tidak hancur. Namun, di wilayah selatan, banyak orang telah terbunuh dan banyak tempat telah menjadi reruntuhan. Ini adalah bencana yang tak tertahankan. Pada saat ini, sebelum pusaran air berakhir, serangkaian sinar cahaya tersebar di seluruh wilayah selatan. Cahaya-cahaya ini tidak membunuh kesempatan, tetapi dengan beberapa roh abadi. Ini harta karun. Banyak orang kuat melihat cahaya ini, mata tiba-tiba bersinar. Roh abadi, kemalangan dan keberuntungan saling bergantung. Aku telah mengabaikan hal ini. Melihat pemandangan ini, penguasa paviliun membelai janggutnya dan tersenyum pahit. Munculnya cahaya-cahaya itu, seketika membuat semua yang kuat melupakan bencana tadi, mata mereka panas, segera menuju cahaya-cahaya itu dan pergi. Harta karun, mata harimau terbang itu terbelalak, melihat cahaya itu, pupil matanya membesar. Ada roh keabadian, Xuan Yuan juga terkejut. Apa yang kau tunggu? Cepat ambil, atau tidak akan ada lagi. Kata harimau terbang itu, bergegas keluar. Pada saat ini, pusaran di langit berangsur-angsur menghilang, perasaan tertekan yang kuat juga melemah, Ye Chen dan yang lainnya juga terbangun dan segera pergi ke cahaya itu, jangan lakukan dengan sia-sia. Apakah orang yang jatuh itu peri? Hati Ye Chen masih terkejut, bahkan menghancurkan dunia peri hingga jatuh, seberapa mengerikankah ini? Jiwa tua itu masih menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata, itu memang abadi, dan itu pasti keberadaan yang sangat mengerikan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menghancurkan negeri peri dan jatuh? Jika negeri peri begitu bagus untuk dihancurkan, maka banyak makhluk abadi yang bisa turun. Ada yang salah dengan ini, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kita sentuh. Ye Chen menggelengkan kepalanya, terkait dengan negeri peri, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Beberapa sinar cahaya tersebar di seluruh wilayah selatan, dan banyak orang kuat mengejar mereka, mencoba merebutnya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu dari negeri peri, yang mengandung roh keabadian. Bagi dunia manusia, itu tak ternilai harganya. Beberapa orang Ye Chen juga dengan cepat tiba di tempat di mana seberkas cahaya jatuh, dan mulai mencarinya. Nenek, itu tidak boleh ditemukan oleh orang lain. Flying Tiger mencari, sambil bergumam. Ye Chen melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat dan mulai mencari-cari. Di sini, banyak orang datang untuk mencarinya. Mengapa itu menghilang tiba-tiba? Masih ada cahaya tadi. Aku sama sekali tidak merasakannya sekarang. Itu adalah hal negeri dongeng. Kita harus menemukannya. Mata banyak orang dipenuhi dengan warna keserakahan, terus-menerus mencari-cari. Ini adalah ngarai besar. Ngarai itu dalam dan ditutupi dengan hutan lebat. Masih banyak monster. Setelah orang-orang ini datang, mereka membunuh banyak monster dan menakuti semua monster lainnya. Ye Chen mencarinya dengan hati-hati, mengingat tempat di mana cahaya jatuh, mengambil tempat itu sebagai pusat dan mengirimkan kekuatan jiwa untuk mencari. Aku tidak tahu apa itu. Hati Ye Chen juga sedikit penasaran, hal-hal di negeri dongeng, tidak peduli apa, di dunia adalah yang paling berharga. Sial, sepotong besi yang rusak. Kupikir aku telah menemukan harta karun itu. Seorang biarawan meletakkan sepotong besi hitam di tangannya dan pergi dengan lengan bajunya di tanah. Ye Chengang yang tampan melihat pemandangan ini, pergi ke besi di depan untuk mengambilnya, dia tidak boleh melewatkan kesempatan apapun.
Dia dengan hati-hati memeriksa besi di tangannya. Besi di tangannya berwarna gelap, tanpa garis atau cahaya apapun. Itu tidak berbeda dari besi biasa. Besi ini sangat biasa, dan aku tidak bisa merasakan napas dan kekuatan apapun. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan merasa bahwa itu hanyalah sepotong besi biasa. Ini bukan besi biasa, ini adalah material abadi. Mata jiwa tua itu langsung berbinar. Ye Chen mendengarkan, lalu tertegun sejenak, ini material abadi. Ya, ini bukan logam biasa. Ini emas hitam dengan pola naga. Ini adalah salah satu material abadi paling berharga di negeri dongeng. Jiwa itu penuh dengan kegembiraan. Ye Chen heran bahwa lembaran logam biasa ini adalah salah satu material abadi paling berharga di negeri dongeng. Di negeri dongeng, hanya ada beberapa jenis material abadi, yaitu emas hitam pola naga, emas putih tanda ungu, emas merah darah naga, emas susu tanah, emas hitam pola naga, emas hijau darah suci, emas perak api merah, dan emas biru es gelap. Selama mereka adalah makhluk abadi negeri dongeng, mereka tidak memiliki apapun yang tidak ingin mereka dapatkan. Hanya saja itu terlalu berharga dan langka. Bahkan Hunyuan Daluo Jinxian di negeri dongeng mungkin tidak bisa mendapatkannya. Jiwa tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Ye Chen merasa sedikit sesak napas dan berkata, bahan abadi tertinggi di negeri dongeng. Orang yang dapat memiliki bahan abadi seperti itu pasti luar biasa. Apa identitas orang yang jatuh itu? Peri itu pasti telah jatuh, dan sekarang segera pergi dari sini. Jiwa tua itu mengingatkan. Ye Chen mengangguk dan dengan cepat mengumpulkan emas hitam berpola naga, lalu dengan cepat pergi. Tidak lama setelah Ye Chen pergi, biksu yang baru saja membuang emas hitam berpola naga itu bergegas kembali bersama seorang lelaki tua. Aku masih di sini. Kenapa tidak? Biksu itu mencarinya dengan penuh semangat. Wajahnya pucat, dan dahinya dipenuhi keringat. Wajah lelaki tua itu muram dan berkata, itu sampah. Itu bahan abadi. Kamu bahkan mengenalinya. Apakah kamu seekor babi? Aku. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jangan datang menemuiku. Lelaki tua itu memberikan minuman dingin dan berbalik. Sialan, bagaimana mungkin aku begitu sial menemukan harta karun itu dan membuangnya? Bajingan itu telah mengambilnya, dan mengembalikannya kepadaku. Biksu itu menengadah ke langit dan memarahi. Ye Chen mendapatkan bahan abadi, dan sangat gembira. Dia berkata pada dirinya sendiri, dengan pola naga emas hitam ini, aku bisa memurnikan senjataku sekarang. Petik 2. Pola naga emas hitam datang tepat waktu. Lunas di tanganmu dapat melengkapi pola naga emas hitam. Senjata yang kamu perbaiki benar-benar luar biasa. Jiwa tua itu juga cukup gembira. Pertemuan negeri dongeng akan segera dimulai. Sebelum pertemuan negeri dongeng, senjata harus disempurnakan. Ye Chen mengangguk, dan dia sudah merencanakan. Nenek, aku sudah mencarinya beberapa kali, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Aku mendapatkannya dari bajingan itu. Teriak harimau terbang itu. Ye Chen baru saja datang ke sini. Ketika dia mendengar ini, dia tidak menangis atau tertawa. Itu memalukan. Karena kita tidak dapat menemukannya, kita tidak dapat memperolehnya. Ye Chen terbatuk. Sudah lama aku tidak mencarinya. Aku yakin seseorang telah memperolehnya. Jangan buang waktu di sini. Suan Yuan juga menyerah. Kami yang lain saling mendekat dan tidak memperoleh apapun. Jika Ye Xian menemukan berita itu untuk sementara waktu, dia tidak akan dapat memberitahu mereka. Ye Chen meninggalkan Grand Canyon dan melihat ke arah Xianyu dari kejauhan. Masih ada aura pembunuh di Xianyu, tetapi aura pembunuh itu tidak menyebar keluar. Sekarang, orang-orang tua di Xianyu itu pasti sangat menderita. Mereka pantas mendapatkannya. Men Tian menyeringai. Flying Tiger menjilat lidahnya dan berkata, jika kamu bisa mendapatkan setetes darah atau daging abadi, itu akan bagus. Apakah kamu tidak melihat mesin pembunuh yang mengerikan itu? Bahkan jika kamu mendapatkannya, jika kamu berani menggunakannya, kamu tidak takut untuk mendukung dirimu sendiri sampai mati. Suan Yuan melirik ke arah Flying Tiger Road yang sama. Kami tidak memperhatikan urusan Xianyu. Orang-orang di dalam sudah menderita sekarang, dan tidak akan menghasilkan ngengat untuk sementara waktu. Ye Chen sedikit lega. Ada tubuh abadi di alam abadi. Tidak ada waktu untuk mengkhawatirkannya sekarang. Namun, demi keselamatan,
Ye Chen tidak pergi ke Xiancheng, tetapi masih berada di tepi wilayah selatan, untuk sementara waktu jauh dari tanah benar dan salah. Di pegunungan, Ye Chen beberapa orang menemukan sebuah gua dan tinggal di dalamnya. Ye Chen langsung menyatakan bahwa dia tertutup dan mengunci diri di ruang batu, sehingga tidak ada yang akan mengganggunya. Sekarang semua bahan untuk memurnikan senjata tersedia, senjata apa yang harus saya perbaiki? Ye Chen duduk bersila, melihat pola naga emas hitam dan lunas di tangannya dan memikirkannya. Pola naga emas hitam di tangannya sebesar telapak tangan, yang tidak kecil. Bagi banyak abadi, mendapatkan sedikit dianggap beruntung. Itu adalah bagian yang sangat besar. Anda dapat memurnikan apapun yang Anda inginkan. Saya pikir tidak apa-apa untuk memurnikan tripod, menara, dan tungku. Adapun pedang, menurutku tidak perlu. Jiwa tua itu berpikir dan berkata. Ye Chen mendengarnya dan mempertimbangkannya dengan saksama. Tripod, menara, dan tungku semuanya adalah senjata yang kuat dengan banyak fungsi. Namun, fungsi pedang relatif sederhana, jadi tidak perlu melakukannya. Tripod, menara, tungku. Ye Chen bermaksud memilih salah satu dari 3 senjata, yang harus dipertimbangkan dengan saksama. Itu adalah senjata untuk mengikutinya, bukan dengan santai. Ye Chen terdiam untuk waktu yang lama, dan jiwa tua itu tidak berbicara. Biarkan Ye Chen memilih sendiri. Lebih baik memperbaiki menara 7 lantai. Setelah beberapa pertimbangan, Ye Chen akhirnya memuntahkan isi perutnya. Menara 7 lantai. Keputusan itu tampaknya telah melampaui harapan jiwa tua itu. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, menara itu dapat diserang, dipertahankan, dikunci, dan disembunyikan. Menara itu memiliki lebih banyak fungsi daripada tripod dan tungku. Menara 7 lantai, dengan lapisan, akan memiliki lebih banyak fungsi. Setelah mendengarkan jiwa tua itu, dia juga mengangguk dengan penuh pertimbangan dan berkata, ada beberapa kebenaran, lalu ikuti idemu sendiri. Ye Chen melihat pola naga emas hitam di tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia memurnikan senjata. Dia masih menggunakan bahan abadi seperti itu untuk memurnikan senjata. Dia sedikit gugup dan tidak memiliki banyak keyakinan. Jika dia menghancurkan bahan abadi, itu akan menjadi dosa besar. Jangan khawatir, itu bahan abadi. Kamu tidak dapat menghancurkannya dengan kemampuanmu. Jiwa tua itu sepasang ekspresi berpikir lebih banyak. Ye Chen tampak malu, berkata, kamu tidak harus begitu langsung. Kamu dapat memurnikannya perlahan-lahan. Diperkirakan akan memakan banyak waktu hanya untuk memurnikannya. Singkatnya, sangat bagus untuk menyelesaikannya sebelum pertemuan negeri dongeng. Roh dewa tua itu mengucapkan sepatah kata, lalu menghilang. Ye Chen tersenyum getir, lalu dia menjadi serius. Dia mulai memurnikan emas hitam berpola naga. Di bawah pengaruh Ling Li, emas hitam dengan pola naga hitam dan tak berkilau itu berkedip-kedip dengan cahaya hitam, dan ada garis-garis di atasnya. Ye Chen dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah pola naga, dan itu bertengger di atasnya. Cahaya guntur Ye Chen menyala di tangannya, dan guntur langit yang tebal langsung membelah emas hitam berpola naga dan memurnikan beberapa kotoran di dalamnya. Setiap kali guntur jatuh di atasnya, pola naga pada emas hitam akan bersinar, dan akan ada suara samar nyanyian naga. Hati Ye Chen sangat terkejut sehingga dia terus memurnikan. Cahaya seluruh emas hitam berpola naga semakin menyilaukan. Dalam sekejap mata, 7 hari kemudian, Ye Chen masih memurnikan, dan cahayanya menerangi seluruh ruang batu. Suara nyanyian naga jauh lebih jelas dari sebelumnya, dan pola naga di atasnya menyala sepenuhnya, seperti seekor naga yang merangkak di atasnya. Ye Chen melihat pemandangan aneh di depannya, dan sangat terkejut. Pola naga di atas tampaknya dihidupkan kembali dan mengeluarkan suara nyanyian naga. Meskipun ada perubahan besar pada pola naga emas hitam, itu masih jauh dari memenuhi persyaratan pemurni, dan perlu pendinginan terus-menerus. Satu demi satu, guntur jatuh pada emas hitam pola naga, berulang kali mendingin, tak kenal lelah. Apa yang Ye Chen lakukan? Bagaimana bisa membuat suara yang begitu keras? Harimau Fei Tian merasakan gerakan di dalam ruang batu dan berkata dengan wajah bingung. Kakak Ye Chen pasti sedang berlatih. Jika Anda seperti Anda akan tahu bahwa waktu Anda terbuang sia-sia. Prosa Cina kuno berwarna putih, harimau terbang dengan satu mata.
Harimau terbang menyeringai, saya binatang dewa. Saya terlahir dengan kelebihan. Apakah Anda masih perlu bertarung seperti anak laki-laki itu? Itu juga binatang dewa. Mudah untuk membuka mulut Anda ketika Anda begitu jauh di belakang. Orang Cina kuno tidak menyukai Tao. Fei Tian Tiger langsung terdiam, tetapi dia tetap menolak untuk mengakui kekalahan dan berkata, cepat atau lambat, pamanku akan benar-benar bangun, dan anak itu tidak layak untuk memberiku sepatu. Kulit sapi akan meledak. Men Tian mendengus. Aku menyeka, kamu tidak bisa memberiku wajah. Flying Tiger berkata dengan depresi. Bagaimana kamu bisa memiliki wajah? Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum. Wajah sedih Fei Tian Tiger mendesak, kamu cemburu. Kamu cemburu. Kamu adalah binatang dewa. Fei Tian Tiger menoleh dan tampak marah. Serius, apa yang sedang dilakukan Ye Chen? Xuanwu ragu. Aku mendengar suara naga. Gu Jiao mengerutkan kening. Men Tiandao, dan suara guntur. Apa yang dia lakukan? Tanda tanya. Itu misterius. Pasti buruk. Flying Tiger bergumam. Seiring berjalannya waktu dengan cepat, sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Sudah sebulan, dan tidak ada istirahat di dalamnya. Bukankah dalam praktiknya seperti ini? Xuan Yuan pergi keluar bilik batu, penuh keraguan. Yao Xi berkata, tidak peduli apa yang sedang dia lakukan, jangan ganggu dia. Di bilik batu, cahaya ilahi berkedip, dan cahaya pada emas hitam pola naga bahkan lebih menyilaukan. Pola naga di atas tampaknya keluar dari lembaran besi, dan nyanyian naga bergema di bilik batu. Seluruh bagian emas hitam dengan pola naga bersinar dengan cahaya hitam. Banyak kotoran di dalamnya telah dimurnikan dan dimurnikan dalam bulan ini. Namun, ini tidak cukup. Jika Anda ingin memurnikan dan menunjukkan senjata terbaik, Anda harus memurnikannya secara menyeluruh. Sudah sebulan, baru 3 bulan sejak pertemuan negeri dongeng. Kita harus mempercepatnya, kalau tidak, kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Ye Chen mengerutkan kening, dan hatinya bergerak sangat cepat. Ledakan, satu demi satu guntur tebal jatuh, dengan kekuatan yang sangat mengerikan, seluruh ruang batu berguncang, dan gua berguncang. Apakah anak ini akan merobohkannya? Kata Flying Tiger dengan napas terengah-engah. Semua orang juga tampak ragu, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Chen, tetapi tidak ada yang mengganggu. Sepertinya gua itu tidak bisa ditinggali. Cari tempat baru dan serahkan padanya. Xuan Yuan tersenyum pahit. Di ruang batu, guntur langit berguling turun dan terbelah pada pola naga emas hitam. Pola naga pada pola naga emas hitam benar-benar tampak hidup kembali. Bayangan virtual emas bergegas keluar dan melayang di sekitar pola naga emas hitam. Ini adalah bayangan virtual naga emas. Itu adalah bayangan virtual pola naga pada emas hitam. Sekarang diredam oleh guntur langit dan bergegas keluar. Ye Chen sedikit bersemangat. Adegan itu terlalu mengejutkan. Bayangan naga emas melayang di sekitar pola naga, mengirimkan semburan nyanyian naga. Dengan terus-menerusnya pemurnian guntur langit dan berlalunya waktu, bayangan virtual naga emas menjadi semakin padat, seolah-olah menjadi naga sungguhan. Begitu pola naga emas hitam disempurnakan ke tingkat yang murni, naga emas akan sepenuhnya padat. Kata jiwa tua itu. Ye Chen mengangguk dan mulai mengeras lebih gila lagi. Sebulan kemudian, seluruh gua dipenuhi dengan suara nyanyian naga. Bahkan monster di sekitar pegunungan mendengar suara nyanyian naga, mereka berada jauh darinya. Sungguh nyanyian naga yang mengerikan. Darah Gu Jiao bergetar, dan nyanyian naga membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Ledakan, gua itu tiba-tiba runtuh, dan seekor naga emas panjang bergegas keluar dari gua yang runtuh dan berputar-putar di udara. Ini adalah naga yang kokoh, seperti naga sungguhan. Ia bernyanyi dan menakuti langit. Seekor naga, setiap orang berbeda. Bagaimana seekor naga bisa bergegas keluar? Apa yang Ye Chen lakukan? Naga kokoh lebih mengerikan daripada semua naga yang pernah kulihat. Gu Jiao gemetar seluruh tubuhnya. Di dalam bilik batu, Ye Chen mendongak ke arah naga emas yang berputar-putar di atas kepalanya. Senyum muncul di sudut mulutnya, dan dia menghela napas. Akhirnya, naga itu mengeras. Selanjutnya, saatnya berlatih. Agak berisik, jiwa tua itu berkata dengan senyum pahit. Hati Ye Chen membaca sebuah gerakan, naga emas itu langsung melesat turun, ke dalam pola naga emas hitam.
Cahaya hitam membumbung tinggi ke langit dan mencapai langit. Ye Chen seperti batu, tidak bergerak seperti gunung. Di langit, guntur bergemuruh dan menderu, dan masing-masing dari mereka menakutkan dan langsung membombardir ke bawah. Guntur membombardir emas hitam dengan pola naga. Ye Chen berada di bawah kendali konsentrasi dan mulai memurnikan emas hitam ini menjadi menara miliknya sendiri di dalam hatinya. Fei Tianhu, Man Tian, Yao Xi, dan yang lainnya semua menonton. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Chen, mereka dapat membayangkan dari pemandangan seperti itu bahwa mereka pasti melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Dalam sekejap mata dan setengah bulan kemudian, guntur langit masih membombardir, mengubah sekelilingnya menjadi sepotong bumi hangus. Apakah ini akhir dari bocah itu? Sudah setengah bulan, Flying Tiger memegang dagu sambil melihat ke kejauhan. Sepertinya Ye Chen sedang memurnikan alat. Xuan Yuan melihat ke kejauhan, saat ini, samar-samar dapat melihat bayangan Ye Chen. Itu seperti memurnikan alat, tidak heran itu membutuhkan guntur. Namun, waktu pemurniannya terlalu lama. Jalan alam. Teks kuno mengatakan, apa yang disempurnakan saudara Ye Chen pasti tidak biasa. Secara alami, itu membutuhkan waktu lama. Setengah bulan kemudian, di mata Ye Chen, sebuah menara gelap berputar, tetapi ini masih prototipe, belum sepenuhnya selesai, dan naga emas melilit menara, bersinar. Tata lunas, kata jiwa tua itu. Ye Chen mengangguk. Sekarang menara itu memiliki prototipe, dan lunas adalah pilihan terbaik, yang dapat mengintegrasikan keduanya dengan lebih baik. Ye Chen mengeluarkan lunas, lalu menatanya di bagian bawah menara, dan mulai memurnikan. Dia menyatukan lunas dengan emas hitam pola naga, jadi apa yang membuatnya? Oh, naga di lunas mengeluarkan suara nyanyian naga dan bergegas keluar dari lunas. Dia sangat enggan untuk bergabung dengan pola naga emas hitam. Kemudian, naga emas di emas hitam pola naga meledak dalam sekejap, dan kedua naga itu terjalin dalam waktu. Naga emas memancarkan semacam semangat mendominasi. Ketika dia ingin menaklukkan Xiao Long juga sangat tangguh. Dia tidak mau menyerah. Kedua naga itu saling menggigit, yang membuat Fei Tianhu dan yang lainnya tercengang. Mengapa ada dua naga, sayangku, apa yang terjadi? Flying Tiger mengerjapkan mata. Kedua naga itu sangat kuat. Gu Jiao hampir berlutut. Di langit, dua naga saling bertarung. Naga emas itu sangat kuat dan menindas naga kecil itu. Itu adalah satu gigitan yang melahap naga kecil itu. Ye Chen tercengang oleh pemandangan ini, benar-benar tercengang. Namun, setelah Jinlong melahap Xiao Long, Ye Chen jelas merasakan napas yang kuat dalam fusi. Baik Jinlong dan Xiao Long adalah roh. Kedua roh itu telah menyatu lagi. Pola naga emas hitam dan lunas tidak ditolak. Mereka menyatu dengan lancar. Semuanya berjalan dengan baik. Ye Chen menghela napas lega. Ledakan. Namun, ketika Ye Chen sedikit lega, tiba-tiba guntur yang mengerikan muncul di langit. Ye Chen terkejut, raut wajahnya menjadi jelek, bagaimana cara mengembalikannya? Dia tahu betul bahwa guntur itu bukan disebabkan oleh gunturnya, tetapi guntur jenis lain. Bencana. Jiwa tua itu langsung memikirkan semacam kemungkinan, raut wajahnya menjadi sangat jelek. Bagaimana mungkin? Aku belum melewati malapetaka. Bagaimana mungkin ada bencana alam? Raut wajah Ye Chen berubah drastis. Jiwa tua itu berkata, itu seharusnya bencana alam yang disebabkan oleh senjata yang kamu perbaiki. Beberapa di antaranya menentang surga. Di dunia, senjata semacam itu yang dimurnikan oleh bahan abadi muncul. Selain itu adalah kombinasi dari dua jenis bahan abadi dan hukuman dari surga. Kepala Ye Chen membesar. Pada saat yang sama, serangkaian guntur yang mengerikan jatuh dari langit, yang jauh lebih kuat daripada milik Ye Chen. Aku menyeka, kapan guntur anak ini begitu mengerikan. Harimau terbang itu terpisah jauh, semua orang merasakan bau yang mengerikan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat ke jalan. Jika Ye Chen mendengar ini, dia tidak tahu apa suasana hatinya. Ye Chen segera mengorbankan dinding penjara kota Gajah Dewa dan menggantungnya di atas kepalanya untuk menahan pemboman bencana. Mengerikan, wajah Ye Chen jelek. Dia tidak dapat menahan gemetar ketika dia merasakan napas seperti itu. Buang menara itu dan gunakan Tianji untuk memurnikannya. Mungkin efeknya akan lebih baik.
Jiwa tua itu tiba-tiba memiliki keinginan. Ye Chen berkata, apakah ini benar-benar bagus? Kalau tidak, jika kamu tidak tahan dengan bencana, kamu mungkin juga berjudi. Kata jiwa tua itu. Ye Chen menggertakkan giginya dan melemparkan menara itu keluar. Kemudian dia menghindar ke satu sisi, dan bencana itu jatuh dan langsung membombardir menara itu. Oh, naga emas itu meraung, dan seluruh menara itu bergetar hebat. Ye Chen sangat gugup. Apa yang telah disempurnakan selama lebih dari 2 bulan hancur dalam bencana itu. Apa yang terjadi? Aku bertanya-tanya. Itu bukan guntur Ye Chen, itu bencana. Pupil mata Xuan Wu menyusut tajam. Bencana. Semua orang ketakutan. Bagaimana itu bisa menjadi bencana? Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibawa masuk oleh orang-orang yang telah dirampok. Mentian membuka mulutnya dan tidak berani membuka saluran. Dada Xuan Yuan naik turun, dengan sedikit kegembiraan berkata, mungkin, bencana itu bukan Ye Chen, tetapi Ye Chen yang memurnikan menara itu. Mata semua orang tertuju pada menara itu, penuh dengan kejutan dan rasa ingin tahu. Senjata macam apa itu? Sungguh luar biasa bagaimana itu bisa menyebabkan bencana alam. Gutian tidak dapat membayangkan bahwa keadaan di luar tubuh dapat memurnikan senjata yang dapat menyebabkan bencana alam. Sungguh hari yang buruk, sungguh luar biasa. Xuan Wu terkejut dan gembira. Tidak, pasti ada yang salah dengan anak ini. Dia pasti mendapatkan senjata ajaib. Harimau Fei Tian tampaknya memikirkan sesuatu, matanya melebar. Orang lain juga terkejut, jika dipikir-pikir kembali, tampaknya hanya ini yang mungkin. Anak ini sangat tidak tahu terima kasih. Sangat menyebalkan untuk diam saja saat dia mendapatkan harta karun seperti itu. Harimau terbang berkata dengan wajah tidak senang. Setelah pemboman bencana alam yang mengerikan, menara terus berguncang, cahaya berkedip, dan naga emas melolong. Seluruh menara tampaknya akan retak. Ye Chen tampak khawatir. Jika hancur, itu bukan rasa sakit daging. Itu adalah makan koptis yang bodoh. Sulit untuk mengatakannya. Jika bencana alam ini menimpaku, aku akan benar-benar tak tertahankan dan akan hancur berkeping-keping. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan sekarang dia hanya bisa menunggu hasilnya. Seiring berjalannya waktu, menara itu berguncang karena pemboman Tianbai yang terus-menerus. Setiap kali, menara itu terasa seperti akan meledak, tetapi pada akhirnya tetap aman dan sehat, yang juga membuat Ye Chen merasa sedikit lega. Dalam pemboman bencana alam, menara itu juga terus-menerus terbentuk. Dari bentuk embrio, secara bertahap berubah menjadi menara 7 lantai, yang terbentuk sepenuhnya. Naga emas melilit menara 7 lantai, yang membuat seluruh menara lebih indah. Sudah terbentuk, Ye Chen bersemangat. Seberapa mengerikan senjata yang terbentuk dalam bencana itu. Xuan Wu menarik napas dalam-dalam. Di mata harimau terbang, ada kilatan cahaya. Aku ingin sekali merebutnya. Ini adalah harta karun. Dapat dikatakan bahwa itu lebih kuat daripada alat abadi. Ide buruk apa yang ingin kau buat? Guen melotot ke arah harimau terbang itu. Hara Flying Tiger hendak mengalir keluar, dan kemudian dia berkata dengan serius, bagaimana aku bisa membuat ide yang buruk? Apakah aku orang seperti itu? Teks kuno itu memandang Flying Tiger dengan curiga, setelah bersenandung, tidak memperhatikannya. Pada saat ini, bencana telah berakhir, dan belum mulai menjadi begitu kejam. Hati Ye Chen benar-benar lega, menara itu disempurnakan. Setelah beberapa saat, bencana itu menghilang. Menara yang tak terhitung jumlahnya benar-benar ditekan dan menghilang pada saat ini. Dalam sekejap, langit diselimuti cahaya. Ye Chen dan yang lainnya benar-benar ditutup matanya, yang terlalu mengerikan. Dalam cahaya, Long Yin meledak, menunjukkan kekuatan ilahinya. Terlalu berisik. Bangun menara dan keluar dari sini, atau kalian akan mendapat masalah. Jiwa tua itu berkata dengan cepat. Ini adalah bencana alam, dan cahaya yang sangat menyilaukan, yang pasti telah menarik perhatian banyak orang. Hati Ye Chen membaca sebuah gerakan, cahaya Wanzang itu menghilang dalam sekejap, sebuah menara gelap jatuh di telapak tangannya, memancarkan cahaya ajaib. Ye Chen dengan cepat memasang menara dan berkata kepada orang lain, tinggalkan tempat ini sekarang juga. Orang lain juga menanggapi, segera mengikuti Ye Chen untuk pergi. Serahkan harta karun itu, jika tidak,
Tidak seorang pun dari kalian akan pergi. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul, seorang pria parubaya menghalangi di depan beberapa orang Ye Chen. Mata Ye Chen tenggelam dan berkata dengan dingin, kami tidak memiliki harta karun di sini. Kalian telah menemukan orang yang salah. Apakah kamu pikir aku buta? Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu, serahkan saja. Pria parubaya itu berkata. Dia sangat jelas bahwa pasti ada seseorang yang telah mengawasi, jadi dia harus mendapatkan harta karun di tangan Ye Chen sesegera mungkin, jika tidak akan ada lebih banyak orang dan beberapa masalah. Jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Mata Ye Chen dengan rasa membunuh, di depan kekuatan pria parubaya itu hanya di 8 tingkat tubuh keluar dari tubuh, tetapi juga mampu mengatasinya. Dengan itu, Ye Chen melemparkan menara 7 lantai keluar, dan kekuatan yang mengerikan meledak dari menara 7 lantai dan menekan pria parubaya di masa lalu. Pada saat yang sama, 9 guntur surgawi tiba-tiba membombardir dan menebas pria parubaya itu. Kekuatan menara 7 lantai itu sangat mengerikan, dan pria parubaya itu juga merasakan tekanan. Selain itu, pemboman 9 guntur surgawi membuat pria parubaya itu sangat ketakutan. Namun, ini belum berakhir, angin puyuh hitam bertiup, menyapu seluruh langit, akan merobek ruang, sangat kuat, menghancurkan segalanya. 9 rune guntur surga, jimat angin. Pria parubaya itu ketakutan. Kali ini dia mengenali Ye Chen Lai, dan dia merasa menyesal. 3 jenis serangan teroris terjadi bersamaan, pria parubaya itu tidak memiliki jalan keluar, mengeluarkan atmosfer yang paling menakutkan, menahan 3 serangan. Ledakan. Kekuatan teror menyapu, pria parubaya itu terguncang, Ye Chen memasang menara 7 lantai, dengan dingin berkata, akun ini, aku tulis. Ini bukan saatnya untuk mencintai perang. Ye Chen membawa pagoda 7 lantai untuk menggulung Yao Xi, Xuan Yuan, Del, dan pergi dengan cepat dengan kecepatan rune angin. Pada saat Ye Chen dan yang lainnya pergi, beberapa sosok muncul dan langsung mengejar mereka. Apa itu? Bencana apa ini? Tanda tanya. Apakah itu harta karun dari negeri dongeng sebelumnya? Apapun itu, kau harus mendapatkannya. Beberapa orang mengejar, kekuatan orang-orang ini sangat kuat, benar-benar telah melampaui situasi di luar tubuh, Ye Chen tidak mampu menghadapinya. Ye Chen memanfaatkan rune angin, mempercepat kecepatannya hingga ekstrim, putus asa untuk melarikan diri, dan arah pelariannya adalah keluarga Chang. Nak, tinggalkan harta karun itu dan biarkan kamu tetap hidup. Orang kuat itu berteriak. Ye Chen tidak menanggapi, hanya mempercepat dengan kuat. Jika kamu tidak makan atau minum, kamu harus mati. Sebuah raungan datang, napas yang mengerikan menyapu, wajah Ye Chen berubah, dan segera mengeluarkan ding penjara kota dewa dari pengorbanan, menghalangi punggungnya. Ledakan. Dampak yang kuat datang, ding penjara kota dewa tidak bisa berhenti, terguncang keluar, Ye Chen juga terkena dampak. Namun pada gilirannya, dengan bantuan guncangan ini, dia mempercepat lagi dan memperlebar jarak di antara keduanya. Sialan, orang kuat di belakang Ye Chen menggertakkan giginya dan terus mengejar. Keluarga Chang ada di depan kita. Ye Chen melihat rumah Chang dari jauh dan berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat lagi. Di depannya ada sasis keluarga Chang. Apakah dia akan ke keluarga Chang? Apakah dia dari keluarga Chang? Ches Ye Chen dengan hati yang kuat sedikit terkejut. Mungkin menggertak. Seseorang mendengus dingin. Dalam beberapa saat, Ye Chen sudah berada di luar rumah Chang, dan segera memanggil, Ye Chen, datang menemuimu. Itu Ye Chen Xiaoyou. Mengapa kamu terburu-buru? Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di keluarga Chang. Aku telah ditemukan oleh beberapa lalat. Ye Chen berkata. Lelaki tua dari keluarga Chang itu menatap beberapa orang yang datang setelah Ye Chen, dan wajahnya dingin dan berkata, teman-teman keluarga Chang, kamu berani membunuh. Beraninya kamu. Wajah orang-orang kuat itu sangat berubah. Mereka tidak mampu terprovokasi oleh hal-hal besar seperti keluarga Chang. Mereka segera memberi hormat dan berkata, aku tidak tahu bahwa dia adalah teman keluarga Chang. Maafkan aku. Pergi. Lelaki tua dari keluarga Chang bersenandung dingin. Meskipun orang-orang kuat itu tidak mau, mereka hanya bisa pergi. Terima kasih banyak Ye Chen memberi hormat.
Lelaki tua dari keluarga Chang berkata sambil tersenyum, teman kecil, mengapa kamu harus bersikap begitu sopan? Tolong. Ye Chen tersenyum kecil, lalu mengajak semua orang masuk ke rumah Chang. Beberapa teman kecil tinggal di sini. Xiao Zhu sedang menyendiri dan mungkin tidak bisa bertemu denganmu. Cara tamu tua dari keluarga Chang. Ye Chen berkata, tidak masalah, kami yang memberanikan diri untuk mengganggu. Silakan lakukan sesukamu. Jika kamu ada urusan, kamu bisa menyuruh pembantumu untuk melakukannya. Jika ada hal lain yang harus kulakukan, aku akan pergi dulu. Kata lelaki tua dari keluarga Chang. Setelah lelaki tua dari keluarga Chang pergi, Ye Chen merasa lega. Jika dia tidak berlari cepat, dia akan berada dalam masalah besar. Nak, apakah menurutmu pagoda 7 tingkatmu adalah harta karun yang jatuh dari negeri dongeng dan bahkan menyebabkan bencana alam? Mulut harimau terbang itu bertanya-tanya. Ye Chen berkata, ini adalah senjata yang aku buat sendiri. Bisakah senjata yang kau buat begitu kuat? Siapa yang kau dapatkan? Harimau terbang itu bersenandung. Maafkan aku, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Garis hitam harimau Fei Tian penuh dengan kemarahan dan berkata, nak, kau ingin bertarung sendirian, bukan? Jika binatang buas itu menang, kau berikan menara milikmu kepadaku, beranikah kau? Mengapa aku harus melawanmu sendirian? Aku tidak bebas. Ye Chen tidak memiliki jalan napas yang baik. Kau tidak menggunakan otak yang bengkok, ini adalah milik kakak laki-laki Ye Chen, tidak ada hubungannya denganmu. Teks kuno itu bersenandung. Bagaimana kau membuat benda ini? Ini terlalu bagus. Mentian memiliki wajah yang aneh. Ye Chen mengeluarkan menara 7 lantai itu, dan dia sangat puas dengannya. Dia berkata sambil tersenyum, itu sangat halus sehingga akan disebut menara emas hitam berpola naga. Pola naga hitam emas. Harimau terbang melompat, ini adalah bahan peri, kamu juga mengatakan tidak untuk mendapatkan harta karun yang jatuh dari negeri peri. Itu emas hitam dengan pola naga. Tidak heran itu sangat mengerikan. Xuan Yuan tiba-tiba merasa lega, tetapi masih merasa luar biasa, bagaimanapun juga, bahan peri seperti itu terlalu langka. Kamu sangat beruntung, Xuan Wu berkata sambil tersenyum kecut. Ye Chen berkata sambil tersenyum, beruntung. Kamu tidak berpura-pura dipaksa mati. Harimau Fei Tian tampak buruk. Jangan cemburu pada saudara, saudara hanya legenda, kata Ye Chen bang. Haha, sekelompok orang tertawa. Ye Chen kembali ke kamarnya dan melihat menara emas hitam dengan pola naga di tangannya. Dia melihatnya dengan saksama dan merasa bahwa dia sedang menikmati sebuah karya seni. Meskipun menara itu telah disempurnakan, itu masih perlu ditempa. Kekuatannya tidak cukup. Ini adalah senjata sihir kehidupanmu, yang dapat ditingkatkan dengan kekuatanmu. Orang tua berjiwa itu berkata, di antara senjata sihir dengan level yang sama, milikmu tidak diragukan lagi yang paling kuat, dan jika digunakan oleh orang yang lebih kuat, itu akan lebih kuat. Pagoda emas hitam berpola naga disempurnakan dari 2 jenis bahan abadi. Itu dapat dianggap sebagai senjata abadi. Senjata sihir biasa di dunia tidak dapat dibandingkan. Jika kamu cukup kuat, bahkan senjata Tao dapat dibunuh dalam hitungan detik. Ye Chen tersenyum pahit dan berkata, tidak berdaya, kekuatanku tidak cukup, namun, seharusnya tidak ada masalah untuk berpartisipasi dalam konferensi negeri dongeng. Ye Chen dan yang lainnya tinggal di rumah Chang selama beberapa hari. Selama periode ini, keluarga Chang sangat antusias dan disuguhi makanan dan minuman yang lezat. Di aula keluarga Chang, benarkah? Seorang anggota keluarga Chang yang terkenal terkejut. Sekarang semuanya tersebar. Seharusnya tidak salah. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang mengejar mereka hari itu? Kata seorang pemuda dari keluarga Chang. Sebuah menara yang terbuat dari emas hitam berpola naga. Mata nyonya rumah terkenal lainnya berbinar dengan keserakahan. 9. Apa yang ingin kamu lakukan? Itu adalah kakak seperguruan Xiao Zhu. Jika kamu menyentuhnya, Xiao Zhu akan marah dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Itu adalah emas hitam berpola naga, bahan abadi, dan itu juga membawa bencana. Itu sudah menjadi alat abadi. Jika keluarga Chang kita memiliki alat abadi, itu akan setenar 5 tempat suci. Jangan bicarakan itu, Xiao Zhu pasti tidak akan setuju. Dengan hubungan antara Xiao Zhu dan Ye Chen pasti akan memihak keluarga Chang di masa depan.
Jika Ye Chen marah, dia akan marah pada Xiao Zhu, yang tidak sepadan. Lao Jiu, jika kamu berani menyentuh Ye Chen, aku tidak akan mengampunimu untuk pertama kalinya. Pada saat ini, seorang pria kuat dari keluarga Chang keluar dan berkata dengan dingin. 9 tua dari keluarga Chang tidak mau, tetapi dia hanya bisa menyerah. Kediaman Ye Chen, ini masalahnya. Jika kamu keluar dari keluarga Chang, kamu akan diawasi oleh banyak pasang mata. Meskipun mereka akan takut pada keluarga Chang, mereka tidak dapat memastikan bahwa tidak ada yang akan mengambil risiko. Chang berkata melawan langit. Nenek, berita itu masih menyebar sepanjang waktu. Pasti orang-orang itu yang melakukannya. Menjijikkan, harimau terbang itu mendengus dingin. Menurutku, sebelum pertemuan negeri dongeng, sebaiknya kau tinggal di keluarga Chang. Di sana lebih aman. Aku yakin tidak akan ada yang berani datang ke rumah Chang untuk membunuh orang. Kata Chang Hentian. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bahkan jika aku bersembunyi di awal pertemuan negeri dongeng, aku hanya bisa bersembunyi sebentar. Selama menara emas hitam berpola naga itu ada di tanganku, pasti ada yang ingin merampoknya. Jadi, lebih baik menghadapinya dari awal. Setidaknya, kekuatanmu sudah meningkat dan kau punya cukup kemampuan melindungi diri. Itu melawan surga. Ye Chen berkata, di dunia ini, kecuali kau mencapai puncak, kau tidak akan pernah punya kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Emas hitam berpola naga adalah material abadi. Bahkan jika kau orang yang kuat, kau hampir tidak bisa duduk diam. Sebaiknya kau pikirkan lagi. Chang menghela napas. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kebaikan saudara Chang ada di hatiku. Aku masih harus menghadapinya sendiri. Chang Tian tidak berkata apa-apa lagi. Hari itu, Ye Chen dan beberapa orang meninggalkan rumah Chang. Pertemuan di negeri dongeng akan dimulai sebulan lagi. Kalian semua bisa mencari tempat untuk berlatih. Setelah meninggalkan rumah Chang, Ye Chen berkata, pagi, apakah kalian ingin menghadapinya sendiri? Yao Xi langsung mengerti maksud Ye Chen. Kita adalah saudara, jadi hadapilah bersama-sama. Kata Man Tianhao sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku akan baik-baik saja sendiri. Kalian bisa berlatih dengan baik. Saat pertemuan di negeri dongeng diadakan, kita akan bertemu. Kalian siap untuk pamer, bukan? Bisakah kalian menangani yang kuat sendirian? Fei Tian Tiger menyindir. Kalau begitu, kalian tidak bisa menghadapi gangguan bersama-sama. Ye Chen berkata, jangan khawatir, hidupku sulit, aku tidak bisa mati. Ye Chen pergi sendiri dan tidak membiarkan siapapun mengikuti. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang menatap menara emas hitam berpola naga milikku. Ye Chen menyunggingkan senyum dingin di mulutnya. Setelah meninggalkan rumah Chang, Ye Chen langsung datang ke Xiancheng. Kemunculan Ye Chen langsung menimbulkan kegaduhan besar. Semua orang membicarakan masalah pagoda emas hitam bercorak naga. Matanya menatap Ye Chen, seperti serigala lapar yang menatap mangsanya. Ye Chen berjalan di jalan Xiancheng, merasakan penglihatan seperti ini, tanpa berubah warna, langsung pergi ke restoran. Ye Chen cukup berani untuk meninggalkan rumah Chang. Apakah dia tidak takut seseorang akan merampok menara emas hitam bercorak naganya? Ini kesombongan. Meskipun dia memiliki hubungan dengan keluarga Chang, jika dia meninggalkan keluarga Chang, dia akan kehilangan perlindungannya. Saya pikir beberapa orang kuat akan segera datang kepadanya. Banyak orang membicarakannya, menonton dengan mata dingin, mencoba melihat siapa yang akan merampok menara emas hitam bercorak naga milik Ye Chen. Kamu sangat malas. Pada saat ini, kamu masih bisa duduk diam dan minum di sini. Di restoran, hari tarian api datang dan melakukannya di hadapan Ye Chen dengan senyum tipis. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bagaimana lagi? Bersembunyi, tidak untuk seumur hidup. Benar sekali, sebagai pemilik Fuzuan, apakah dia serakah untuk hidup dan takut mati? Tu Xingxun melompat ke bangku dan berkata sambil tersenyum. Sejak zaman dahulu, tidak ada kekurangan orang yang dapat memamerkan kemampuan mereka untuk waktu yang singkat dan berhasil dalam ribuan saham. Oleh karena itu, terkadang, tidak selalu merupakan hal yang baik untuk mencoba menjadi kuat. Itu akan membunuh hidup seseorang. Kata Suiyu Dailight. Apakah saya punya pilihan lain? Ye Chen mengangkat matanya untuk melihat perila ungu yang datang, tersenyum sedikit.
Zisu berkata, sepertinya kamu tidak punya jalan mundur. Kau tidak datang untuk melihatku dirampok oleh seseorang. Canda Ye Chen. Pada saat ini, kau masih bisa mengolok-oloknya. Apakah kau benar-benar bodoh atau kau pura-pura bodoh? Tu Xingxun melirik Ye Chen Dao. Ye Chen berkata, apakah itu sangat menyedihkan? Beberapa hal akan terjadi cepat atau lambat. Jika kamu tahu itu akan terjadi, mengapa kamu harus berurusan dengan dirimu sendiri? Jika kamu datang untuk melihat lelukonku, pergilah ke meja sebelah, dan jika kamu datang untuk minum bersamaku, aku dipersilakan. Kami benar-benar ingin melihat siapa yang merampokmu. Perila ungu tersenyum lembut. Sepertinya itu menyenangkan. Ye Chen menyesap anggur dan berkata sambil tersenyum. Menurutku ada tempat yang tampaknya menjadi tempat yang bagus untuk dikunjungi. Aku tidak tahu apakah kau tertarik. Fire dan Stian menatap Ye Chen. Ye Chen menatap mata Fire dan Stian, langsung merasakan panas yang membara, berkata, di mana? Negeri Peri. Fire dan Stian menatap Ye Chen dan melontarkan dua kata. Di sanakah kau mati? Hati Ye Chen sedikit bergetar, lalu dia tertawa. Sui Yutian juga menanggapinya dengan serius dan berkata, apakah kau benar-benar berpikir kami datang untuk melihatmu dirampok atau datang untuk minum bersamamu? Karena tidak ada dari mereka yang tertarik, lebih baik kau membantu dirimu sendiri. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Kau tidak tertarik dengan tubuh yang jatuh dari negeri peri. Tu Xingxun berkata, itu adalah tubuh seorang abadi. Itu pasti sangat berharga. Kau harus memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Ye Chen berkata. Zisu berkata, ada beberapa bahaya di negeri peri, tetapi sekarang situasinya berbeda. Beberapa orang di negeri peri terpesona oleh mayat-mayat di dunia peri. Saat ini, memasuki Xianyu adalah pilihan terbaik. 6 karakter Fuzuan dibiarkan oleh langit dan bumi. Kesatuan ke-6 karakter dapat memberikan permainan penuh terhadap kekuatan di luar imajinasi kita. Ini adalah ketergantungan kita yang terbesar. Jika kau ingin mendapatkan keuntungan besar, kau harus membayar harga dan pengorbanan, kata Sui Yutian. Ye Chen terdiam cukup lama ketika mendengar ini. Keberadaan Xianyu terlalu peka terhadap daftar dewa. Jika ia memasuki alam abadi dan menjadi sasaran keberadaan Xianyu, bukankah itu akan menjadi jebakan? Namun, tubuh abadi di wilayah abadi adalah godaan yang sangat besar. Jika kau bisa mendapatkan beberapa bagian abadi, itu juga merupakan ciptaan yang sangat besar. Ye Chen, aku tidak menyangka kau cukup berani untuk meninggalkan keluarga Chang dan menyerahkan pagoda emas hitam berpola naga dengan jujur untuk menyelamatkan hidupmu demi keluarga Chang. Pada saat ini, seorang pria berjanggut masuk ke restoran dan berkata dengan suara kasar. Ye Chen menatap pria besar Kyusu. Pada saat ini, beberapa orang dari hari-hari tarian api langsung berpencar, wajah Ye Chen sedih menatap mereka. Sungguh memalukan. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Huo Utian dan yang lainnya mengangkat bahu. Ye Chen memutar matanya dan menatap pria berjanggut itu dan berkata, begitu banyak orang menginginkan menara emas hitam berpola naga milikku. Jika aku memberikannya kepadamu, orang lain akan tidak senang. Bagaimana jika aku membunuhku karena marah? Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tahu bahwa jika kau tidak memberikannya kepadaku, hanya akan ada satu cara untuk mati. Pria berjanggut panjang itu mendengus dingin. Apakah kau juga memenuhi syarat untuk memiliki menara emas hitam berpola naga? Pada saat ini, ada seorang pria parubaya di restoran itu. Pria parubaya itu berdiri dengan kedua tangan di punggungnya, memancarkan napas yang kuat di sekujur tubuhnya. Di restoran itu, banyak orang telah mundur, semuanya di sisi mata yang dingin. Ini dia yang lain. Kepada siapa aku harus memberikannya? Baiklah, jika kalian berdua saling bertarung, menara emas hitam berpola naga itu akan diberikan kepada pemenangnya. Bagaimana dengan itu? Kata Ye Chen sambil tersenyum. Apakah kau menggodaku? Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Ye Chen menunjukkan seringai di sudut mulutnya dan berkata, kau benar. Aku hanya menggodamu. Kau ingin mati. Pria parubaya itu sangat marah sehingga dia harus bergegas melakukannya. Ye Chen Lian berkata dengan tergesa-gesa, aku bilang orang besar, apakah kau ingin melihat menara emas hitam berpola naga direbut olehnya? Aku tidak bodoh. Ketika orang ini merebut menara emas hitam berpola naga milikmu, aku akan merampoknya lagi.
Menara emas hitam berpola naga itu masih milikku. Meskipun Kyusu besar dan tebal, kepalanya sama sekali tidak lamban. Baiklah, aku berjanji padamu. Ye Chen tidak berdaya. Meskipun dia bisa lolos dari pria parubaya itu, pasti ada orang lain yang menatapnya, tetapi dia tidak muncul begitu saja. Beberapa orang di Fire Dance Day saling memandang, menunjukkan senyum, dan kemudian mereka semua mempersembahkan Fuzuan, dan berkata, 6 Fuzuan menjadi 1. Ye Chen segera mengorbankan 9 hari guntur Fu dan Fu angin, dan mengumpulkan 6 karakter segel Fu bersama-sama, yang mengeluarkan atmosfer yang mengerikan dan menekan masa lalu ke arah pria parubaya itu. 6 jenis kekuatan mengerikan menyapu, pria parubaya itu tidak memiliki sedikit persiapan, wajahnya berubah drastis, dan dia segera mundur dengan cepat, mengeluarkan kekuatan yang kuat untuk melawan. Ledakan. Seluruh restoran telah hancur, meskipun pria parubaya itu menghalangi, tetapi juga putus asa. Saat ini, 3 burung gagak api bergegas keluar dari restoran yang hancur, mendudukkan Ye Chen dan yang lainnya di atasnya, dan terbang langsung keluar dari kota peri. Sialan, aku akan membunuhmu, pria parubaya itu berteriak. Ayo, asalkan kamu berani. Ye Chen mencibir dengan nada provokatif.